Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah topik yang menarik yang pernah saya bahas sekilas beberapa saat yang lalu, yaitu mengenai kutuk. Mengenai kutuk dan praktek cabut-cabut kutuk gitu, seperti mencabut-cabut bulu ayam. Oke, begini. Tidak sedikit orang Kristen yang mempercayai bahwa jika dia kena penyakit, apalagi misalnya nih ya, kena COVID gitu ya, atau sedang ditimpa masalah misalnya ya, berat jodoh, belum dapat keturunan atau ekonominya lagi buruk, itu pasti dianggapnya sedang kena kutuk gitu. Tanya, sebaliknya jika seseorang itu sehat-sehat saja, tidak ada masalah yang sedang menghampiri dia, apalagi hidupnya sedang berkelimpahan, maka diyakini dia sedang diberkati. Oke. Beginilah jika konsep keagamaan Yudaisme dicampur adukan dengan kekristenan. Kenapa saya katakan demikian? Begini, ada ceritanya. Bangsa Israel itu adalah bangsa budak, bekas bangsa budak maksud saya. Pada waktu itu ya, yang bebal dan tegar tengkuk. Untuk itu Allah memberikan 10 perintahnya atau Dekalog, the Ten Commandment gitu ya, yang lalu diturunkan menjadi rangkaian 613 mitzvot, aturan-aturan sebagai hukum Taurat. Jadi 10 perintah Allah itu bukan hukum Tauratnya orang Israel, itu 10 perintah Allah diturunkan menjadi 613 mitzvot, aturan-aturan sebagai hukum Taurat yang harus ditaati oleh mereka. Jika mereka tetap mau dipelihara Tuhan dan diberkati. Jika tidak, maka mereka akan dikutuk habis-habisan. Kira-kira begitulah ya. 613 mitzvot itu harus ditaati oleh bangsa Israel ini. Ini bisa kita lihat di kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya, dimulai dari mitzvot pertama mengenai Tuhan yang dijelaskan di Keluaran 20 ayat 2. Dan Ulangan 6, maksud saya Ulangan 5 ayat 6. Dan diakhiri pada mitzvot ke-613 tentang perang dan perintah menghancurkan bangsa Amalek di Ulangan 25 ayat 19. 613 mitzvot itu terbagi dalam 2 bagian besar, yaitu Kuhim dan Mispatim. Kuhim adalah hukum Taurat yang mengatur tata cara ibadah, persembahan, makanan yang haram dan halal, ya kan, cara berpakaian dan lain-lain. Sedangkan Mispatim adalah hukum Taurat yang mengatur tata kehidupan dan moral orang Israel. Jadi, pengajaran yang masih suka menebar janji-janji berkat serta teror ancaman kutuk biasanya diambil dari Ulangan 28. Tepatnya Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 untuk janji berkat dan Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 untuk teror ancaman kutuk. Padahal itu adalah ayat-ayat untuk bangsa Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat, yaitu Kuhim dan Mispatim. Akan tetapi, orang Kristen tidak lagi hidup di bawah ancaman kutuk hukum Taurat. Pertanyaannya apakah Ulangan 28 tadi, ya, Ulangan 28 tadi tidak berlaku untuk orang Kristen? Sabar dulu ya. Sekali lagi, orang Kristen tidak lagi hidup di bawah ancaman kutuk hukum Taurat. Oke, tapi bukan berarti kita seenaknya melanggar perintah Allah itu, bukan. Sabar ya.
Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Dan segala konsekuensi kutuknya sudah digenapi Yesus di kayu salib. Hukum Taurat dalam nafas kehidupan orang Kristen menjadi seperti di Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, yang antara lain, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, akan tetapi Ulangan 28 ini tetap bisa kita ambil hikmatnya untuk tetap hidup seturut kehendak Tuhan, supaya kita tetap melekat dengan Tuhan untuk menerima berkat-berkat rohani. Bukan sekedar berkat duniawi atau materi atau uang gitu ya. Dan juga untuk tidak hidup melawan kehendak Tuhan supaya kita tidak terpisah atau tertolak dari hadirat Tuhan. Oke? Nah, oleh karena itu, di zaman anugerah ini manusia hanya diperhadapkan kepada dua kemungkinan, yaitu menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus sehingga selamat, yang dalam kurung adalah berkat, atau menolak karya keselamatan sehingga tertolak dari hadirat Allah, yang dalam kurung terkutuk. Oke, dengan demikian kutuk tidak bertalian langsung ya dengan berkat jasmani atau keadaan lahiriah seperti pada zaman Perjanjian Lama. Kutuk dosa Adam ya, dan dosa individu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oke. Tetapi tidak demikian halnya kutuk atas bumi ini. Manusia tetap harus hidup dengan berbagai kesulitan di muka bumi ini. Tapi itu tidak lagi diperhitungkan sebagai kutuk. Oke? Di dalam kehidupan umat Perjanjian Baru, justru masalah bisa menjadi berkat untuk menyempurnakan kehidupan iman orang percaya supaya serupa dengan Yesus. Seperti yang Anda bisa baca di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Soal kebutuhan jasmani di Matius 6 ayat 32 dijelaskan bahwa Bapa di surga tahu bahwa kita membutuhkan semua pemenuhan kebutuhan jasmani itu. Jadi, jangan pernah percaya jika mendengar pengajaran yang menyatakan bahwa kutuk itu masih harus dicabut gitu ya. Seperti halnya mencabut bulu ayam. Mari sini, saya cabut kutuk Anda. Enak aja kayak cabut bulu ayam gitu ya. Itu bukan lagi pengajaran yang sebenarnya dari kekristenan. Tidak ada itu praktek mencabut kutuk-kutuk gitu ya, nggak ada. Karena kutuk itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tapi itu bukan berarti kita boleh hidup sembarangan gitu ya. Tapi jika ada yang menawarkan, sini saya cabut kutuk Anda gitu ya. Bukan begitu ya. Jadi sekali lagi jangan percaya jika mendengar pengajaran yang mengajarkan kutuk itu masih harus dicabut. Ya. Dari kehidupan orang percaya seperti misalnya kutuk pengembaraan. Maksudnya apa itu? Kutuk orang-orang yang tidak memiliki rumah, yaitu dia harus pindah-pindah, mengembara dari satu rumah ke rumah yang lain, kontrak sana, kontrak sini gitu ya. Kutuk mandul harus dicabut, enggak juga. Kutuk kemiskinan, ya kalau Anda malas ya pasti miskin gitu ya. Kalau Anda mau kerja cerdas, kerja keras, ya pasti Anda diberkati secara materi. Kutuk penyakit, ya kalau Anda jaga kesehatan, kalau dalam pandemi juga jaga protokol kesehatan, maka penyakit itu akan dijauhkan dari Anda, ya kan? Kutuk kebangkrutan, ya kalau Anda bisnisnya benar dengan memakai segala perhitungan, maka kebangkrutan akan dihindarkan. Tetapi kalau Anda rajin ke gereja, bisnisnya sembarangan, ya pasti bangkrut, ya. Kutuk jomblo, ya mungkin karena dia jarang mandi, bau gitu ya, sehingga nggak ada yang naksir gitu ya. Bukan karena kutuk gitu ya. Jadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya pribadi, maka kita adalah milik Tuhan. Ya kan? Ketika seorang menerima Yesus sebagai juru selamat, sekali lagi, maka orang itu adalah milik Tuhan.
Dan kepemilikan iblis atas orang percaya itu berakhir. Sekali lagi, jika seorang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita adalah milik Tuhan. Dan kepemilikan iblis atas hidup orang percaya ini berakhir. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menebus kutuk atas dosa manusia, yaitu di Galatia 3 ayat 13 yang Anda bisa baca, itu sudah menebus segala kutuk dan mencabut semua kutuk dari kehidupan Anda. Jadi tidak usah paranoid lagi kalau Anda ketemu masalah, kemudian ketemu orang Kristen, wah Anda sedang kena kutuk ini, gitu ya. Perlu dicabut ini, ya. Tidak ada itu, ya. Jadi dengan kata lain, praktek cabut-cabut kutuk seperti mencabut-cabut bulu ayam itu tidak ada sebenarnya dalam kehidupan orang Kristen. Kutuk dalam kehidupan orang Kristen adalah ketika dia hidup terpisah dari Tuhan. Misalnya dia sudah jadi orang Kristen, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak menuruti kehendak Allah, ya dengan demikian dia sebenarnya tidak sedang mentaati firman, kan? Dengan demikian orang-orang inilah orang yang terkutuk karena dia hidup terpisah. Oke? Dia terpisah dari hadirat Tuhan. Memang secara ritual dia ke gereja, dia mungkin berdoa, cuman dalam kehidupan sehari-hari dia tidak hidup seperti orang yang seharusnya sebagai orang Kristen. Apa itu? To be like Christ. Nah, orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang kehidupannya terpisah dari hadirat Allah. Inilah orang-orang terkutuk. Jadi jangan lagi bilang, wah kalau kamu miskin, kamu terkutuk. Kamu belum dapat jodoh ya, kamu terkutuk. Jangan-jangan yang sudah dapat jodoh ya, hidupnya ya terkutuk, dalam tanda kutip terpisah dari hadirat Allah. Oke? Jadi itulah makna terkutuk dalam kehidupan orang Kristen, yaitu dia terpisah dari hadirat Allah. Meski bisa saja dia orang Kristen. Oke? Karena kehidupan sehari-harinya tidak seturut dengan kehendak Allah. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan juga boleh tercerahkan. Shalom.